Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Dalam pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan bahasan pada mata kuliah teori akuntansi. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan ekuitas atau modal dan laba. Adapun rincian bahasannya terkait dengan materi ekuitas dan laba ini, kita mulai dari konsep ekuitas. Di mana dalam konsep ekuitas ini kita akan membahas mengenai pengertian dan karakteristik dari ekuitas, lalu dilanjutkan dengan teori ekuitas, serta kita akan membahas mengenai komponen ekuitas serta laba rugi ditahan. Nah, berikutnya kita akan melanjutkan dengan bahasan mengenai konsep laba, dan ini diawali dengan pemahaman mengenai laba dari definisi dan karakteristiknya, serta dilanjutkan dengan konsep laba, dan kita akan juga membahas mengenai laba akuntansi, dan lanjut dengan bahasan mengenai pengukuran dan pengakuan laba serta incoming smoothing. Lalu diakhiri dengan bahasan mengenai pengungkapan laba dalam laporan keuangan. Untuk bahasan pertama, kita akan membahas mengenai konsep ekuitas. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Konsep ekuitas dimaknai sebagai hak sisa terhadap aset suatu entitas setelah dikurangi hutang. Sehingga ekuitas ini dapat dimaknai secara sederhana adalah sisa antara aset yang dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi dengan hutang. Atau dalam rumusan sederhana yang kita pahami dalam prinsip dasar akuntansi, yaitu aset dikurangi hutang sama dengan ekuitas. Karakteristik dari ekuitas ini yang pertama adalah ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik atau pendapatan dan biaya maupun investasi yang dilakukan oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Ini tentunya berakibat terhadap bertambah dan berkurangnya ekuitas dalam laporan keuangan suatu entitas perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari
keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Ada beberapa teori ekuitas yang dapat dipahami. Yang pertama yaitu teori proprietari, di mana teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lainnya dilihat dari sudut pandang pemilik. Ini yang harfiah yang biasanya dipergunakan dalam konsep ekuitas. Rumusan yang dipergunakan dalam teori ini adalah aset dikurangi dengan hutang sama dengan modal. Yang kedua adalah teori entitas atau kesatuan usaha, di mana perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik. Sehingga rumusan yang dipergunakan dalam teori ini adalah aset sama dengan modal, di mana modal ini terdiri dari hutang dan modal dari pemilik itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Teori selanjutnya yang ketiga itu adalah teori ekuitas residual, di mana dalam konsep teori ini pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Sehingga rumusan yang dipergunakan dalam teori ekuitas residual ini adalah aset dikurangi dengan ekuitas khusus sama dengan ekuitas residual. Teori yang keempat yaitu teori enterprise, di mana dalam teori ini perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Ini teori akuntansi yang berkaitan dengan teori enterprise. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Terakhir adalah teori dana fund, di mana dalam teori ini unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aset dan kewajiban dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Dalam teori dana atau fund teori ini, aset perusahaan sama dengan restriksi dari aset itu sendiri. Ini beberapa teori ekuitas yang banyak dipelajari atau dipahami dalam dunia akuntansi. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa
kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Komponen ekuitas terdiri dari modal setoran, terdiri dari modal yuridiksi yang dihitung berdasarkan nilai par, menunjukkan aset neto yang tidak dapat didistribusikan. Kelebihan nilai di atas nilai nominal diakui sebagai agio saham. Biasanya berkaitan dengan modal yuridiksi ini adalah yang tercatat dalam akta perusahaan. Komponen yang selanjutnya itu adalah laba ditahan yang terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Terus yang terakhir yang berkaitan dengan komponen ekuitas ini adalah penyesuaian modal belum terrealisasi. Sehingga dalam komponen ekuitas ini kita akan mengenal istilah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Terkait dengan komponen ekuitas itu terbagi menjadi modal yang dialokasikan, terus saldo laba ditahan, serta penyesuaian modal yang belum direalisasi. Untuk modal yang dialokasikan itu terbagi menjadi dua, yaitu modal yang legal capital atau modal hukum, biasanya berupa nilai saham preferen, nilai saham biasa, terus saham biasa atau saham preferen yang berlangganan, waran dan opsi saham, ada dividen saham yang dibagikan, serta saham biasa yang diterbitkan kembali. Sedangkan modal disetor itu biasanya berupa saham preferen, saham biasa, serta sumber lainnya seperti stock split, preference stock, sama konversi dan yang lainnya. Untuk saldo laba ditahan itu biasanya diperoleh dari hasil laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi tersebut itu ada komponen biaya, ada komponen kerugian, ada pendapatan, dan juga ada keuntungan. Nah, selain itu juga ada penyesuaian dengan periode sebelumnya. Tentunya berkaitan dengan saldo laba ini ada pembagian dividen terhadap pemegang saham. Untuk penyesuaian modal yang belum direalisasi itu berupa komponen portofolio yang belum direalisasi untuk sekuritas non pasar, terus keuntungan dan kerugian selisih krus yang belum direalisasi, serta modal yang disumbangkan. Itu beberapa komponen ekuitas yang dapat dipelajari dan dipahami bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti
yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Perbedaan antara modal setoran dan laba ditahan. Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar laba rugi. Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah melebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Dengan demikian, untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas aset, laba ditahan harus digabungkan dengan modal yang disetorkan. Itu perbedaan antara modal setoran dan laba ditahan untuk dapat dipahami dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Perbedaan antara dua bagian elemen ekuitas pemegang saham tersebut itu sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus selalu dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlahnya akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Perbedaan ini juga sangat penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi pihak lain. Dana ini hanya dapat ditarik kembali dalam likuidasi atau dalam keadaan luar biasa lainnya. Sementara itu, laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan dalam pembagian dividen. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Perubahan laba ditahan ditentukan atau disebabkan oleh adanya penyesuaian periode yang lalu, koreksi kesalahan dalam laporan keuangan sebelumnya, pengaruh perubahan akuntansi, serta kuasi reorganisasi, di mana kuasi reorganisasi ini merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan untuk merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya tanpa melalui reorganisasi secara hukum. Itu beberapa hal yang dapat menyebabkan laba ditahan dalam satu periode berubah selain karena transaksi modal tetapi karena transaksi khusus yang saya sebutkan tersebut.
Bahasan berikutnya yang kedua adalah terkait dengan konsep laba. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sebagaimana kita ketahui, karakteristik dari laba ini berkaitan dengan identifikasi berkenaan dengan sifat dari laba, sehingga dalam hal ini memungkinkan untuk melakukan analisa transaksi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi terhadap laba. Sedangkan pengertian laba yang dianut dalam struktur administrasi akuntansi ini berkaitan dengan laba akuntansi yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya. Artinya, selisih pendapatan dan biaya tersebut itu diakui dengan laba. Kalau besaran pendapatan lebih besar daripada biaya, tentunya ini akan berdampak pada keuntungan atau laba. Tapi sebaliknya, kalau pendapatan lebih kecil daripada biaya, tentunya berdampak terhadap yang namanya kerugian. Nah, dalam hal ini, Ikatan Akuntan Indonesia itu tidak mendefinisikan mengenai income itu dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan yang dalam hal ini dinyatakan dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Penghasilan atau income itu dimaknai sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang dalam hal ini dapat berdampak atau mengakibatkan adanya kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari adanya kontribusi penanaman modal. Artinya, kenaikan aset atau penurunan kewajiban ini diakibatkan oleh adanya operasional perusahaan yang berdampak dari adanya penghasilan atau kenaikan manfaat ekonomi pada periode akuntansi tersebut sehingga menjadi pemasukan bagi perusahaan. Disebutkan bahwa definisi penghasilan ini meliputi baik itu pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gain. Nah, sehingga kita dapat memahami bahwa ada dua makna mengenai penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan, yaitu penghasilan yang murni dari pendapatan, dan yang kedua adalah penghasilan yang diperoleh dari adanya keuntungan. Adanya perbedaan mengenai definisi laba itu tentunya disebabkan karena luasnya penggunaan mengenai konsep laba sehingga berbeda dengan definisi mengenai pendapatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban
atau istilah lainnya utang, ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan terkait dengan konsep laba, ini ada 3 konsep laba yang dinyatakan oleh Fisher dan Bedford, di mana konsep laba yang pertama adalah basic income, yaitu menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dalam hal ini dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Sedangkan konsep laba yang kedua yaitu real income yang dimaknai dalam artian bahwa real income ini menunjukkan adanya kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh adanya kenaikan cost of living atau kenaikan biaya hidup. Dan yang terakhir mengenai konsep laba yaitu money income, di mana money income ini dimaknai sebagai hal yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber-sumber ekonomi yang dalam hal ini digunakan untuk konsumsi sesuai dengan biaya hidup. Nah, Fisher dan Bedford ini menyimpulkan bahwa dalam 3 konsep laba ini sebenarnya konsep real income inilah yang merupakan konsep yang paling praktis bagi akuntan untuk dipergunakan. Nah, apa itu konsep dari real income? Yaitu hal yang menunjukkan adanya kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living atau biaya hidup. Sehingga ketika biaya hidup kita meningkat, maka sebenarnya di sana kita mendapatkan keuntungan dari kenaikan kemakmuran ekonomi tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan laba akuntansi, di mana dalam bahasan ini kita mulai dari perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi terlebih dahulu. Nah, laba ekonomi ini dimaknai sebagai tambahan kemakmuran yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi dengan perusahaan sebagai wadah yang akan dinikmati oleh seluruh pihak yang ada dalam unit kegiatan ekonomi tersebut. Sedangkan laba akuntansi ini dimaknai sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Sehingga terlihat bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba ekonomi ini disebabkan oleh adanya perbedaan konsep yang melandasinya, di mana konsep laba akuntansi ini berkenaan dengan selisih antara pendapatan dengan biaya dalam satu periode akuntansi. Sedangkan laba ekonomi ini konsepnya mengenai tambahan kemakmuran yang terjadi dalam satu unit usaha dalam perusahaan tertentu yang hasilnya ini dinikmati oleh semua pihak yang berada dalam perusahaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya
disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Ada beberapa karakteristik dari laba akuntansi, yaitu yang pertama adalah laba akuntansi ini didasarkan pada transaksi aktual, terutama dari adanya penjualan barang atau pengalihan jasa. Dan yang kedua yaitu terkait dengan karakteristik laba akuntansi adalah laba akuntansi ini didasarkan pada postulat periodisasi yang mengacu pada adanya kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Dan yang ketiga terkait dengan karakteristik dari laba akuntansi adalah laba akuntansi didasarkan pada adanya prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Sehingga dalam hal ini dapat menghitung nilai dari laba akuntansi tersebut. Dan yang keempat terkait dengan karakteristik laba akuntansi adalah laba akuntansi dalam hal ini memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk cost historis. Dan yang terakhir, yang kelima mengenai karakteristik laba akuntansi adalah laba akuntansi ini menghendaki adanya penandingan antara pendapatan dengan biaya yang relevan yang terjadi pada satu periode tertentu, sehingga dari selisih pendapatan dan biaya tersebut itu dengan konsep penandingan maka kita akan dapat menghitung laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan keunggulan dari laba akuntansi ini yaitu yang pertama adalah laba akuntansi ini teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan ini masih mempercayai laba akuntansi memberikan manfaat atau bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sehingga dalam hal ini pengambilan keputusan ekonomi itu selalu didasarkan pada laporan keuangan yang dilihat dari laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, yaitu laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dan dapat diuji kebenarannya. Sehingga kita dapat mempergunakan landasan tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dan yang ketiga terkait dengan keunggulan laba akuntansi adalah atas dasar prinsip realisasi dalam mengakui pendapatan, laba akuntansi ini memenuhi kriteria konservatisme. Artinya, akuntansi ini tidak mengakui perubahan nilai, tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Dan yang terakhir, yang keempat terkait dengan keunggulan laba akuntansi adalah laba akuntansi ini dipandang memberikan manfaat untuk tujuan dalam pengendalian dan pertanggungjawaban manajemen.
Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan kelemahan dari laba akuntansi yaitu yang pertama adalah laba akuntansi ini gagal dalam mengakui adanya kenaikan nilai aset yang belum direalisasi dalam satu periode karena adanya prinsip cost historis dan prinsip realisasi. Sehingga dalam hal ini akan susah laba akuntansi itu mengakui adanya kenaikan nilai aset yang belum direalisasi dalam satu periode tertentu. Dan yang kedua yang menjadi kelemahan laba akuntansi adalah laba akuntansi yang didasarkan pada cost historis ini mempersulit perbandingan laporan keuangan karena adanya perbedaan dalam metode perhitungan cost dan metode alokasinya. Dengan perbedaan metode tersebut, maka akan berdampak terhadap susahnya untuk membuat perbandingan dalam laporan keuangan yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga terkait dengan kelemahan laba akuntansi yaitu laba akuntansi yang didasarkan prinsip realisasi, cost historis, dan konservatisme ini dapat menghasilkan data yang tidak konsisten. Kenapa? Karena dalam periode yang berbeda tentunya akan menghasilkan nilai yang berbeda juga. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Dalam literatur lain disebutkan mengenai kelemahan laba akuntansi, yaitu yang pertama adalah laba akuntansi ini belum dirumuskan secara jelas karena fondasi yang dibangun dalam rumusan laba akuntansi ini hanya selisih antara pendapatan dan biaya. Sedangkan komponen pendapatan dan komponen biaya ini belum dirumuskan secara jelas. Dan yang kedua adalah belum adanya dasar pengukuran dan penyajian yang secara teoris itu dapat dikatakan mantap. Dan yang ketiga yaitu praktek akuntansi yang diterima umum ini memungkinkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam pengukuran laba periodik dari perusahaan yang berbeda atau antar periode akuntansi yang sama. Dan yang keempat yaitu adanya perubahan tingkat harga yaitu terkait dengan daya beli uang. Ini tentunya belum mencerminkan dalam laba akuntansi yang dihitung atas dasar nilai nominal uang. Dan yang terakhir yaitu informasi lain mungkin terbukti lebih bermanfaat bagi investor dan pemegang saham dengan pengambilan keputusan investasi dibandingkan dengan menggunakan laba akuntansi. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti
yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Masih terkait dengan laba akuntansi, ini ada beberapa tujuan dalam pelaporan laba akuntansi, yaitu yang pertama adalah sebagai indikator efisiensi dalam penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan, sehingga parameter yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi tersebut adalah dengan laba akuntansi. Dan yang kedua yaitu sebagai pengukur prestasi manajemen, karena dalam hal ini kalau keuntungan atau laba yang diperoleh oleh perusahaan, maka itu menunjukkan prestasi manajemen itu sangat baik. Sedangkan kalau perusahaan mengalami kerugian, maka tentunya dapat dianggap bahwa prestasi manajemen berkinerja buruk. Dan yang ketiga yaitu sebagai penentuan besarnya pajak, karena kita ketahui perhitungan terhadap beban atau kewajiban perpajakan ini didasarkan pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang tertera dalam laba akuntansi. Dan yang keempat yaitu sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Sebagaimana kita pahami bahwa sebagian perusahaan itu menerapkan pemberian kompensasi atau pembagian bonus itu didasarkan pada keuntungan atau besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Maka ketika bonusnya keuntungan itu tinggi, tentunya akan berdampak pada bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen dan karyawan-karyawannya. Dan yang kelima yaitu sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi dalam suatu negara dengan memperhatikan terhadap laba yang diperoleh oleh masing-masing perusahaan yang berkontribusi terhadap ekonomi dalam sebuah negara. Dan yang keenam yaitu sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Karena kita ketahui bahwa dari laba akuntansi tersebut itu menunjukkan kinerja dari suatu perusahaan, sehingga dari hal tersebut itu tentunya akan berdampak pada kemakmuran, terutama kemakmuran perusahaan dan karyawannya. Dan yang ketujuh adalah tentunya sebagai dasar dalam pembagian dividen. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembagian dividen ini tentunya didasarkan pada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dan dari keuntungan tersebut itu sebagian dibagikan dalam bentuk dividen yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan. Dan yang terakhir terkait dengan tujuan pelaporan laba akuntansi ini adalah sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Karena dalam hal ini pihak manajemen tentunya akan termotivasi bila perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami laba dari periode ke periode berikutnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Bahasan berikutnya dalam konsep laba ini adalah terkait dengan pengukuran dan pengakuan laba, di mana pengukuran besarnya laba ini sangat tergantung pada besarnya pendapatan dan biaya. Kenapa? Karena laba ini merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, dan dengan demikian laba ini diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.
Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, disebutkan bahwa penghasilan atau income ini akan diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan peningkatan aset atau peningkatan aktiva atau adanya penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Sehingga sebagaimana tadi disampaikan, pengukuran besarnya laba ini akan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan dan biaya. Bila pendapatan lebih besar daripada biaya, tentunya nilai dari keuntungan tersebut itu akan lebih besar. Namun sebaliknya, kalau pendapatan lebih kecil dari biaya, maka bukan laba yang diperoleh, namun akan menghasilkan yang namanya kerugian. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Ada 3 konsep atau 3 pendekatan dalam mengukur laba, di mana pendekatan yang pertama adalah pendekatan transaksi. Nah, pendekatan transaksi ini menganggap bahwa perubahan aset atau perubahan utang atau perubahan laba ini terjadi hanya karena adanya transaksi. Baik transaksi tersebut itu berasal dari internal maupun transaksi tersebut itu adalah transaksi yang berasal dari eksternal. Dan pendekatan yang kedua dalam mengukur laba ini adalah pendekatan kegiatan, di mana pendekatan kegiatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hanya saja perbedaannya terletak pada bahwa pendekatan transaksi ini didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar, sedangkan pendekatan kegiatan ini didasarkan pada konsep peristiwa atau kegiatan dalam arti luas, tidak dibatasi pada kegiatan dengan pihak luar saja. Dan yang terakhir dari pendekatan dalam mengukur laba ini adalah pendekatan mempertahankan kemakmuran atau capital maintenance konsep, di mana dalam pendekatan mempertahankan kemakmuran ini, laba diakui dan diukur setelah kapital awalnya atau modal awalnya ini dapat dipertahankan. Kapital yang dimaksud ini merupakan kekayaan bersih dalam artian luas dan dalam berbagai bentuknya. Sehingga dengan demikian, kapital ini dapat diartikan sebagai sekelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu.
Terkait dengan pendekatan transaksi dalam konsep pengukuran laba, ada beberapa manfaat atau kebaikan yang dapat diperoleh, di mana yang pertama adalah komponen laba ini dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, misalnya atas dasar produk atau atas dasar konsumen. Yang kedua yaitu laba operasi dapat dipisahkan dari laba non-operasi. Sehingga kita akan mengetahui bagaimana laba yang diperoleh oleh perusahaan berdasarkan operasionalnya dan bagaimana laba yang diperoleh oleh perusahaan ketika menghitung laba non-operasinya. Dan yang ketiga yaitu dapat dijadikan dasar dalam penentuan tipe dan kuantitas aset dan utang yang ada pada akhir periode pelaporan akuntansi tersebut. Dan yang keempat yaitu efisiensi usaha. Dalam hal ini memerlukan pencatatan transaksi eksternal untuk berbagai tujuan. Dan yang kelima yaitu berbagai laporan dapat dibuat dan dikaitkan antara laporan yang satu dengan laporan yang lainnya sehingga akan memudahkan dalam proses analisa untuk dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan kemanfaatan atau kebaikan dari pendekatan kegiatan yaitu yang pertama adalah laba yang berasal dari produksi dan penjualan barang ini memerlukan jenis evaluasi dan prediksi yang berbeda dibandingkan dengan laba yang berasal dari pembelian dan penjualan surat berharga yang hanya ditujukan pada usaha untuk memperoleh capital gain. Sehingga dalam hal ini perlu effort ekstra dan pemahaman mengenai evaluasi yang berbeda terkait dengan asal dari laba tersebut. Dan yang kedua yaitu terkait dengan efisiensi manajemen, ini dapat diukur dengan lebih baik bila mana laba yang diklasifikasikan ini menurut jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari manajemen sehingga masing-masing dari penanggung jawab tersebut itu dapat mengevaluasi kinerjanya yang didasarkan pada laba unitnya. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan prediksi yang lebih baik karena adanya perbedaan pada pola perilaku dari jenis kegiatan yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan income smoothing, di mana income smoothing ini merupakan perataan laba yang disengaja untuk mencapai tren laba tertentu, sehingga kebanyakan pihak manajemen akan membuat atau menjalankan income smoothing ini sebagai dasar
evaluasi kinerjanya. Alasan diadakannya atau dilakukannya income smoothing ini adalah yang pertama untuk memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor, dan karyawan, di mana hal ini agar terlihat kinerja laba perusahaan ini baik-baik saja dalam setiap periodenya. Kenapa? Karena dilakukan perataan laba yang disengaja untuk mencapai tren laba tertentu. Dan yang kedua, alasannya adalah meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis. Karena kita ketahui dengan tren keuntungan yang merata tentunya secara psikologis akan berdampak positif bagi perusahaan atau bagi bisnis yang dijalankannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Terkait dengan bentuk dari income smoothing, ini ada dua, yaitu yang pertama adalah real smoothing dan yang kedua adalah artificial smoothing, di mana real smoothing ini berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan terhadap laba. Sedangkan artificial smoothing yaitu berkaitan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk mengubah kos atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lainnya. Sehingga untuk lebih memudahkan perbedaan antara bentuk income smoothing, real smoothing atau artificial smoothing ini dapat dilihat pada tindakan yang disengaja atas level biaya yang dilaporkan itu termasuk real smoothing. Sedangkan metode pelaporannya itu menggunakan artificial smoothing. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Ada 3 dimensi mengenai income smoothing, yaitu yang pertama adalah perataan melalui terjadinya peristiwa dan atau pengakuan peristiwa. Artinya dalam hal ini, manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut itu terhadap laba yang dilaporkan akan cenderung rata sepanjang waktu. Dalam hal ini tentunya menentukan waktu terjadinya transaksi aktual ini yang paling penting untuk tujuan perataan laba. Dan yang kedua yaitu perataan melalui alokasi sepanjang periode. Sehingga atas dasar terjadinya dan diakuinya peristiwa tertentu, maka manajemen dalam hal ini memiliki media pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. Dan yang ketiga yaitu perataan melalui klasifikasi,
Sehingga dalam hal ini, jika angka-angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih ini merupakan objek dari perataan laba, maka dalam hal ini manajemen dapat dengan mudah untuk mengklasifikasikan terhadap elemen-elemen dalam laporan laba rugi sehingga dapat mengurangi terhadap variasi laba untuk setiap periodenya. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Bahasan terakhir dalam materi kali ini adalah berkaitan dengan pengungkapan laba yang dilakukan dalam laporan keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengungkapan atau disclosure ini artinya tidak boleh menutupi dan tidak boleh menyembunyikan. Sehingga semuanya itu harus diungkapkan sesuai dengan faktanya. Nah, kenapa kok dikaitkan dengan laporan keuangan? Karena kita ketahui laporan keuangan ini harus memberikan informasi dan penjelasan mengenai hasil dari aktivitas operasional unit usahanya. Nah, terkait dengan informasi tersebut itu harus disajikan secara lengkap, harus disajikan secara jelas dan tidak membingungkan, serta dalam hal ini informasi tersebut itu harus dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. Nah, berdasarkan pada informasi yang diungkapkan dan disajikan dalam laporan keuangan, maka para pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut itu dapat menjadikannya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa menurut Financial Accounting Standard Board dalam Statement of Financial Accounting konsepnya disebutkan bahwa kewajiban atau istilah lainnya utang ini merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer asetnya atau menyediakan atau menyerahkan jasa kepada kesatuan lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari adanya transaksi atau kejadian masa lalu. Sebagaimana kita ketahui bahwa laporan keuangan ini sebenarnya ditujukan atau diungkapkan kepada beberapa pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah investor, kreditor, pemegang saham, pemerintah, konsumen, karyawan, dan masyarakat umum yang pada akhirnya berkepentingan terhadap adanya laporan keuangan tersebut. Nah, dalam pelaporan keuangan ini sebenarnya memiliki keharusan untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditor dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit, dan keputusan sejenis lainnya. Sehingga dalam hal ini perlu pengungkapan yang cukup, perlu pengungkapan yang wajar, dan perlu pengungkapan yang lengkap dalam hal yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan laba akuntansi. Sehingga
akan memudahkan para pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut itu untuk menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai pondasi dalam pengambilan keputusan ekonomi ke depannya. Sebagai penutup, untuk lebih memahami terkait dengan materi mengenai ekuitas dan laba dalam mata kuliah teori akuntansi, maka materi itu dapat dilihat atau di-download pada link yang telah tersedia.